Sebelum kita mulai malam ini, kalau kamu baru pertama kali sampai di sini, dan sesuatu di dalam dirimu bilang, ini terasa seperti tempat yang aku cari. Tekan subscribe. Bukan karena kamu harus, tapi karena di sini, setiap malam selalu ada cerita yang menunggu. Dan aku tidak ingin kamu melewatkannya satupun. Nyalakan juga loncengnya, supaya malam-malam berikutnya kamu tahu bahwa pintu ini selalu terbuka. Selamat malam. Kamu sedang di sini. Berarti malam ini kamu butuh pergi ke suatu tempat. Tidak harus jauh. Cukup kembali ke sebuah gambar yang mungkin sudah lama tidak kamu lihat. Gambar tentang sebuah rumah. Dan satu lampu teras yang tidak pernah mati. Aku ingin tanya sesuatu. Dan kamu tidak harus menjawabnya keras-keras. Cukup rasakan. Apakah ada seseorang di rumahmu yang selalu bangun lebih awal darimu dulu? Atau seseorang yang selalu masih terjaga saat kamu sudah lama tidur? Cerita ini bukan cerita tentang rumah yang besar. Bukan tentang keluarga yang sempurna. Ini tentang sebuah lampu. Dan satu orang yang tidak pernah mematikannya. Sampai kita tidak lagi sempat bertanya, kenapa? Rumahnya tidak terlalu besar. 2 kamar, 1 dapur kecil. Teras yang lebarnya cuma cukup untuk 2 kursi plastik. Dan 1 pot kembang sepatu yang tidak pernah benar-benar subur. Tapi tidak pernah benar-benar mati juga. Di depan pintu dan di atas bingkai ada sebuah lampu kuning. Bukan yang bisa kamu temukan di toko perabot di kota. Hanya lampu biasa, 15 watt. Yang kalau malam datang, menyala. Dan pagi datang, masih menyala. Orang-orang di sekitar rumah itu sudah hafal. Kalau lampu itu gelap, artinya tidak ada orang. Kalau lampu itu nyala, artinya seseorang sedang menunggu. Entah menunggu siapa, entah menunggu apa. Bapak. Bukan bapak yang banyak bicara. Bukan bapak yang tahu cara mengungkapkan rasa sayang dengan kata-kata. Dia hanya tahu satu cara. Menyalakan lampu teras. Aku ingat, pertama kali aku merantau. Umurku 22 tahun. Ransel baru. Tiket bis sore. Ibu menangis di dapur. Pura-pura mengaduk sayur tapi tidak ada yang perlu diaduk. Adikku menunduk. Pura-pura sibuk dengan ponselnya. Dan bapak hanya duduk di kursi teras. Tidak banyak kata, hanya 1 kalimat. Hati-hati di jalan. Itu saja. Tidak ada pelukan yang panjang. Tidak ada nasihat yang berlembar-lembar.
Hanya itu. Aku sempat kesal. Aku berpikir, apa segitu aja? Anaknya mau pergi jauh. Dan yang keluar cuma 4 kata. Aku memanggul ransel, melangkah ke jalan, tidak menoleh. Tapi di ujung gang, aku menoleh juga. Dan Bapak masih duduk di sana, memandangku. Sampai aku belok dan tidak bisa lagi melihat rumah itu. Lampu teras sudah menyala. Padahal baru jam 3 sore. Hidup di perantauan cepat berlalu. 1 bulan jadi 3. 3 jadi 1 tahun. Ada bulan di mana aku lupa menelpon. Bukan karena tidak mau, tapi karena kerja dan capek. Tidur. Besok masih harus kerja lagi. Dan telepon itu selalu terasa bisa ditunda. Setiap lebaran aku pulang. Dan setiap kali pulang, waktunya terasa semakin pendek. 2 hari, 1 hari, dan bis sudah menunggu. Yang aku ingat di setiap kepulangan itu, bukan momen harunya, bukan makan bersama yang hangat. Yang paling aku ingat adalah lampu teras itu. Setiap kali bis berhenti di depan gang, jam berapapun itu, lampu itu sudah menyala. Pukul 11 malam, pukul 1 pagi, pernah sekali pukul 3 pagi karena busnya mogok. Menyala. Aku tidak pernah bertanya kepada Bapak, apakah dia menunggu atau memang sudah kebiasaan saja. Atau barangkali karena dia tahu aku tidak bilang jam berapa sampai. Tapi dia tidak mau lampu itu mati sebelum aku ada di dalam rumah. Aku tidak pernah bertanya. Suatu malam 3 tahun yang lalu, aku menerima telepon dari adikku. Bukan di waktu yang biasa. Pukul 11 malam lebih sedikit. Dan nomor adik memanggil. Bukan nomor bapak, bukan nomor ibu, tapi nomor adikku. Aku angkat. Kak, bapak masuk rumah sakit. Ada momen di hidup kita yang sebelumnya kita tidak tahu bisa terasa seperti itu. Ketika dunia tidak langsung runtuh, tapi seolah semua warna di sekitar kita perlahan menjadi abu-abu. Aku naik kereta malam itu juga. Tidak banyak yang aku bawa. Hanya tas kecil, charger, dan pikiran yang tidak bisa aku usir. Kenapa tidak aku telepon dia lebih sering? Sepanjang perjalanan, aku melihat keluar jendela. Sawah, jembatan, kota-kota kecil yang tidur. Dan di setiap rumah yang kulalui, aku mencari lampu teras yang menyala. Seperti kalau ada cukup banyak lampu yang menyala di dunia ini, Bapak akan baik-baik saja. Aku sampai subuh. Dan rumah itu
Rumah kecil dengan teras yang sempit itu, lampunya menyala. 2 minggu. Bapak di rumah sakit 2 minggu. Ada jantung yang perlu dijaga. Ada tekanan darah yang terus diukur. Ada dokter yang bicara dengan kata-kata yang aku hafal, tapi tidak benar-benar ku mengerti. Yang aku ingat dari 2 minggu itu, bukan alatnya, bukan juga obatnya. Yang aku ingat adalah Bapak tidur dengan tangan yang lebih kurus dari yang terakhir aku pegang. Dan aku duduk di kursi plastik di sampingnya. Jam 2 pagi, jam 3 pagi, menjaga. Malam ketiga aku di sana, Bapak membuka mata, melihat ke arahku. Dan dia berkata, "Kamu jangan sampai tidak tidur." Itu dia. Bukan terima kasih sudah datang. Bukan maaf sudah merepotkan. Hanya jangan sampai tidak tidur. Aku tersenyum. Dan untuk pertama kali dalam 3 hari, aku menangis. Bapak pulang 3 minggu kemudian. Lebih pelan jalannya, lebih mudah lelah, tapi pulang. Aku ikut pulang ke rumah selama sebulan. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku tidur di kamarku sendiri, dengan bau kapur barus yang sama, dengan suara jangkrik yang sama. Dan setiap pagi, aku lihat Bapak duduk di teras. Lebih lambat, lebih hati-hati, tapi masih duduk di sana. Suatu sore aku duduk di sampingnya. Kami tidak banyak bicara. Kami memang tidak pernah banyak bicara. Tapi aku memberanikan diri untuk bertanya, "Pak, lampu teras itu kenapa tidak pernah dimatikan?" Bapak diam sebentar, sambil menatap jalan. Lalu menjawab, "Biar kalian tidak kesulitan saat mencari jalan pulang." Aku tidak menjawab apa-apa, hanya mengangguk. 2 bulan setelah aku kembali merantau, aku mendapat pesan dari adikku. Bukan telepon. Pesan. "Kak, lampu teras kita mati semalam." Aku pikir, ya sudah, ganti bohlam saja. Aku balas dengan singkat. Adikku tidak membalas soal bohlam. Adik mengirim 1 kalimat lagi. "Yang matiin Bapak. Semalam jam 11. Selama ini, lampu itu tidak menyala sendiri. Bukan timer, bukan pula sensor. Bapak yang menyalakannya. Setiap malam, setiap kali ada dari kami yang pergi jauh, dia menyalakan lampu itu sebelum tidur. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Bapak memilih untuk mematikannya.
bukan karena dia tidak lagi menunggu, tapi karena adik satu-satunya yang masih tinggal di rumah ada di sisinya. Malam itu untuk pertama kali dalam puluhan tahun hidupku, tidak ada yang perlu ditunggu dari luar. Aku tidak tahu apakah kamu punya seseorang seperti bapak di hidupmu. Seseorang yang tidak pandai berkata-kata, tapi selalu menemukan cara untuk bilang, "Aku di sini." Mungkin bukan lampu teras. Mungkin nasi yang selalu ada di meja di waktu kamu pulang terlambat. Mungkin selimut yang ditempatkan di tempat kamu tidur. Mungkin sepatu yang sudah disemir sebelum kamu ingat untuk menyemirnya sendiri. Hal-hal kecil yang tidak pernah kamu tanya kenapa. Karena rasanya sudah pasti akan selalu ada. Tapi malam ini, aku minta satu hal dari kamu. Kalau mereka masih ada, tanyakan. Bukan tentang mereka baik-baik saja. Bukan tentang kabar. Tanyakan hal kecil yang selama ini kamu anggap remeh. Kenapa lampu itu selalu menyala? Kenapa masakan itu selalu ada? Kenapa mereka selalu tahu kapan kamu pulang? Tanyakan. Sebelum jawaban menjadi sesuatu yang hanya bisa kamu reka-reka sendiri. Dan kalau malam ini kamu sendirian, di kamar kontrakan, di kos, di apartemen, dimanapun, ketahuilah bahwa di suatu tempat ada lampu yang menyala untukmu. Bahkan kalau kamu tidak sempat melihatnya. Selamat malam dan terima kasih sudah pulang ke sini malam ini. Dan seperti biasa, sebelum aku pergi, ada satu pintu yang selalu terbuka untukmu. Kalau malam ini ada rasa yang tidak bisa kamu simpan sendiri, kirim suratmu ke kisah di ujungmalam@gmail.com dengan subjek surat tengah malam. Tidak harus panjang dan tidak harus rapi. Hanya cukup jujur. Karena di sini tidak ada cerita yang terlalu kecil untuk didengar. Setiap malam selalu ada yang menunggu di ujung jalan. Sampai malam berikutnya. Kisah di ujung malam.